Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, sehat ya? Masih semangat kan? Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin. Ayo. Siap, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai saya absen dulu ya. Aldo, Abdal Noval, Firmansah, Haswin, Muhammad Rizky, Restu, Tri Hendarto, Tri Irfan, Firmansah. Oke. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang jangka sorong. Sebelum saya bahas ke jangka sorong, siapa yang udah tahu apa itu jangka sorong? Dok? Ya, apa dok? Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda kerja dalam suatu teknik. Jangka sorong biasanya memiliki penelitian 0,05, 0,02, 0,03. Akan jangka sorong ada yang berbentuk digital, ada yang berbentuk analog, dan ada yang berbentuk diam. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain gimana? Kalian udah pernah belajar jangka sorong belum? Belum diajarkan. Ya, mungkin pada materi ini saya akan coba ngajarkan. Ya, jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi yang presisi dari 0,05, 0,01, 0,02. Sampai sini paham? Ya, alat ini sering dipakai secara luas pada bidang industri, engineering, maupun perencanaan, manufaktur. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan presisi. Karena alasan inilah jangka sorong lebih disukai insinyur atau engineering dibandingkan alat ukur konvensional, contohnya penggaris. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari skala baca yang terletak pada badan alat ini, sama seperti skala baca pada penggaris. Berdasarkan letak lahang, jangka sorong terdapat 2 pasang rahang. Diameter dapat mengukur diameter dalam ataupun diameter luar. Fungsi jangka sorong. Karena kita jurusan teknik pemesinan, kita nggak lepas dari mesin bubut. Biasanya mesin yang digunakan oleh jurusan mesin itu ada bubut, press atau milling, mesin bor, gerinda, las. Nah, cuman biasanya kita karena yang dipakai itu buat mengukur hanya sigmat atau jangka sorong. Bisa juga untuk ketelitian lebih tinggi memakai mikro, tapi mungkin itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Hanya mungkin kali ini saya bahas tentang jangka sorong. Nah, untuk mengukur ketebalan suatu benda yang diukur, kubus, bujur sangkar, atau masih banyak lagi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Paham ya? Nah, ini fungsi dan bagian-bagian jangka sorong. 1, 2, 3, 4. Ini saya ada nih.
Satu meja, satu. Nah, ini ada yang belum tertulis. Siapa yang tahu? Fungsi bagian jangka sorong, skala Vernier atau skala Nonius. Membaca ukuran hingga akurasi 0,05. Nah, yang pertama, rang atas. Rang atas itu kalian bisa lihat di jangka sorong, itu fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Lalu ada baut pengunci rahang. Ketika baut yang di atas itu kalian tekan, kalian putar sampai arah itu dia tidak akan bergerak. Sigmat itu tidak akan bergerak. Lalu ada lagi skala utama. Nah, skala utama itu yang atas. Yang atas, skala utama ada 2 garis, yang atas itu ada ukuran mili dengan inci. Dan yang terakhir, rahang luar atau rahang bawah. Fungsinya buat mengukur diameter luar. Dan ada lagi kedalaman. Jadi jangka sorong itu biasanya 3 fungsinya. Untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan ketinggian atau kedalaman. Contoh, ketika kalian mengukur diameter luar, kalian menggunakan rahang bawah atau rahang luar di sini. Untuk mengukur diameter dalam, kalian menggunakan rahang atas. Nah, begini. Fungsi satu lagi ini, tangki kedalaman atau ekor, ada yang bilang ekor. Ini buat mengukur kedalaman atau ketinggian. Kalian begini. Nah, jadi 1, 2, 3. Bacanya tetap sama. Kalian baca yang bawah ini mili. Yang atas inci. Sampai sini ngerti fungsinya dulu. Kita lanjut. Nah, cara membaca jangka sorong. Sudah pernah belajar? Di sini kalian bisa lihat ada angka 2, 3, 4. Anggap ini yang 2, 3, 4 itu di jangka sorong tuh yang angka yang tengah. Boleh dilihat. Nah, bawah ini dari 0 sampai 10 itu tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian. Berarti jangka sorong yang digunakan itu 0,01. Yang atas ini skala utama, ini skala Vernier. Nah, sekilas kita lihat video biar kalian lebih paham lagi. Di sini ada video tentang jangka sorong. Kelihatan ya? Nah, ini yang tadi saya bilang. Ketika kalian mengukur, ini posisinya. Jangan sampai ke atas. Ke atas itu kan legok. Ketika kalian ke atas, ini nggak dapat. Atau di antara ini. Kalau ini masih nggak apa-apa, karena dia lebih banyak di sini. Jadi jangan sampai ujung, di ujung banget. Itu enggak. Kalau mikro mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Kalian minimal ini aja dulu. Skala utama tadi sama, skala Nonius juga sama di bawahnya. Hanya yang berbeda paling di sini. Tingkat ketelitiannya. Tergantung kalian dapat jangka sorongnya. Kayak tadi kan ada tuh yang mereknya Mitotoyo 0,02. Tapi yang kalian pakai 0,05.
Nah, itu tergantung tingkat ketelitian aja. Cara menghitungnya sama. Suaranya nggak nongol nih. Nah, ini yang tadi saya bilang. Harus di tengah. Jangan terlalu ujung, jangan terlalu bawah. Di sini juga bisa terlihat. Jadi posisinya ingat. Kalau dari 0 sampai ke 10, ini nggak mungkin ada garis yang double. Misalnya dari sini kalian lihat yang lurus yang mana nih? 7 apa 6? Nggak mungkin double sih bilang. 7 apa 6? Itu dibuletin sama dia. Karena dia makainya CM. Nah, ini kalau misalnya kamu ngelihatnya posisinya yang 60. Makanya saya bilang, kenapa hasilnya bisa beda? Padahal benda yang tadi kalian ukur, ini, yang kalian ukur, pabrik nggak mungkin bikin beda-beda. Pasti sama ukurannya. Standar. Kalau standar pisau alur, dia biasanya lebarnya 3. Nah, ini biasanya 4 sampai 5. Nggak mungkin ada 4 koma atau 5 koma, itu nggak mungkin. Nah, itu biasanya kesalahan. Kayak kalian tadi ngelihatnya yang lurusnya 6. Ya tulis, yang lurusnya 5. Kayak gitu. Nah, kalau ini mikro mungkin buat pertemuan selanjutnya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti? Alhamdulillah. Karena ini alat yang akan sering kalian gunakan sampai kalian lulus. Bahkan mungkin di tempat kerja juga kalian akan nemu ini. Kalian kalau nggak bisa ini, percuma masuk STM. Minimal ini. STM itu kelebihannya kalian bisa membaca alat ukur, membaca gambar teknik, dan lain-lain. Kalian punya kompetensi dibandingkan dengan SMA. Tapi sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau kalian pemesinan, kalian bisa bubut, membuat produk, atau milling, bisa. Habis ini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita pretest ya. Saya akan kasih soal. Saya pengen tahu sejauh mana kalian menguasainya. Langsung aja di sini tulis nama. Dua, iya. Enggak, itu 2. Belum, tadi nggak di staples. Nanti di staples ini. Sudah. Apanya? Bawa nggak? Udah semua? Semua ada nomor 1 sampai 6. Nah, iya. Belum.
Itu nomor berapa? 10. Beda 15 ya. Bawa tadi. Kalian tulis nama, tanggal hari ini. Ya, Siji. nama aja. Iya. Ini yang nomor 6 ya, Pak. Kurang 1, nomor 6. Nih. Jangan terlalu lama ya. Nah, sebelum kita mulai, ini ada tulisan. Tulisan apa? Hijau. Warnanya? Hijau. Ini biar kalian gak terlalu tegang. Jadi saya pengen kalian sebutkan warnanya, bukan tulisannya, bukan bacaannya. Atau jangan deh. Ya, sebutkan warnanya aja. Sebutkan warnanya, bukan bacaannya. Saya pengen ngetes fokus kalian. Paham ya? Sebutkan warna, bukan bacaan. Kita mulai. Merah, kuning, ungu, hijau, biru, merah, hijau, merah, ungu, merah, Oren kagak ada oren. Mana ada oren. Ulang. Kecepetan ya, emang kalau nggak cepet kalian nggak ini. Ulang. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ayo ulang. Ya. ungu, hijau, biru, merah, hijau, merah, ungu, biru, merah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Merah, kuning, ungu, hijau, biru, merah, hijau, merah, ungu, hijau, kuning, merah, biru, ungu. Kalian tahu salah kalian di mana? Caranya nyebutnya. Menyebutkannya. Kenapa bisa salah? Salah. Fokus. Ya, fokus kalian kurang. Jadi saya bilang fokus pada warna, jangan tulisan. Ketika warnanya ungu, tulisannya ungu, aman. Warnanya hijau, tulisan hijau, aman. Ini warnanya merah, tulisannya hijau. Nyebutnya oren lagi tadi. Kagak ada oren, Bang. Terlalu tegang. Sebelum kita sampai ke materi selanjutnya. Nanti ini saya periksa dulu sebelum dilanjut. Nah, untuk yang kedua, kalian bikin kelompok aja ya. Jadi kalian yang ini ngadep ke sana, yang ini ngadep ke sana. Saya bikin dua kelompok. Itu kan ada sigmat kan? Nah, nih kelompok kamu. Saya pengen tahu, nanti kamu presentasikan. Jadi ini kamu ukur tebelnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya, tulis. Misalnya kalian gambar aja. Misalnya kalian gambar di sini segitiga. Nah, ini tebalnya berapa nih? Ini lebarnya ini berapa? Ya. Nanti kalian tulis di sini. Ini juga.
lebar berapa, ini lebar berapa. Lalu tebalnya berapa, pakai sigmat. Ini juga. Nih, gak apa-apa kerja kelompok. Ini juga boleh pakai sigmat. Ketelitiannya sama kan? Itu lihat tuh. Hah? Itu toyo 0,02. 0,02 pakai yang ini aja nih. Iya. 0,1 aja, 0,5. 0,1 0,5. Ini segitiganya Nggak atau apa-apa. dua-duanya? Dua-duanya. Nih. Ini mana tadi bendanya misalnya. Nah, ini kalian kan ada fungsinya nih. Biar kalian paham. Ini kan legok. Ya, jangan pas legok. Jadi kalau ngukur jangan begini. Jangan di ujung. Ini nggak bakalan benar hasilnya. Nggak presisi. Jadi ngukur di sini. Oh. Batasannya ini nih. Jangan juga di paling ujung. Nah, paling ujung biasanya nggak bagus. Jadi ada di sini, ada di sini. Pengukuran itu dari sini sampai sini. Pas di tengah. Iya, pas tengah. Jadi yang ini nih sebenarnya buat spare, batas. Jadi ngukurnya harus di sini. Begitu juga kalau ngukur diameter. Jangan terlalu ujung, kecuali dia nggak masuk. Ya. Oke. Di gambar aja dong. Nah ini yang saya bilang. Ini, sini. Sigmat itu kan ada legok, ada yang kayak gini. Kalian ngukur jangan di sini. Kalau di sini hasilnya pasti beda. Kalian ngukur antara di sini dengan sini. Jadi jangan ke sini, jangan kemari. Di dalamnya. Nah, di sini. Kalau ngukur di sini lain. Iya. Jadi ini mah nggak boleh dibuat ngukur di sini. Jangan terlalu depan juga. Kalau gini kurang kuat. Tapi kalau udah di sini, kalian tinggal baca berapa. Kalau mau dikencengin nggak apa-apa. Tuh. Cuman kalau nggak dikencengin harus dipegang terus. Tuh. Ini pengukurannya tebal doang. Tebel sama jarak. Jadi kan susah pak. Bisa. Kan begini. Iya ya. Kedalaman kan? Dalam kan sama tebal sama. Oh, diameter dalam sama. Diameter dalam. Iya. Nggak usah. Diameter dalam dapat ini. Mito Toyo mah dapat. Itu dapat tuh. No? Dapat Mito Toyo. Ini model jelek rahang. Satuannya mili. Satuannya mili. Iya, jangan senti. Biar kalian paham. Sama kayak tadi, angka 0 ini ngelewati berapa garis tuh. Namanya siapa kelompoknya? Kalau udah sambil nunggu dia, kamu presentasiin. Presentasiin. Jadi ini kan kamu ngukur ini. Berdasarkan kelompok saya mengukur inset ini dengan ketebalan berapa, bacain di sini, nanti baru kumpulin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TP1 dengan beranggotakan M. Rizky, Restu A, dan Aldo Z akan mempresentasikan apa yang sudah kami ukur tadi. Yang kami ukur adalah mata pisau facing dan mata pisau grooving. Untuk mata pisau facing memiliki ketebalan 5 mm, memiliki lebar
12,70 mm dan diameter dalam yaitu tempat untuk menaruh baut atau as untuk menaruh di dudukan itu 4,85 mm. Untuk mata pisau grooving memiliki ketebalan 5 mm dan lebar 13,55 mm. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngelihatnya udah berapa kali tuh cara mengukurnya? Untuk pengukuran sudah dilakukan beberapa kali, mungkin terhitung 2 sampai 3 kali pengukuran. Baru dapat hasilnya ditulis. Ya. Posisi menempatkan pisaunya menurut kamu udah bener atau belum? Penempatan saat pengukuran Ya. sudah benar karena permukaan dari mata pisau yang diukur sudah sudah terkena semua dari rahang bawah itu. Pokok ini mau nanya? Enggak ada. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian petik pada pelajaran hari ini? Jangka sorong penting untuk anak teknik. Ya. Anak teknik itu jadi mulai sekarang kalau kalian punya alat jangka sorong atau kalau enggak mistar lah, penggaris. Usahakan kalian bisa baca pengukuran. Karena kalau di bengkel, apalagi misalnya kalian hobinya motor, biasanya seher, terus pilot jet, MJ, itu biasanya ngukurnya pakai sigmat atau jangka sorong. Jangka sorong atau sigmat itu punya 3 nama. Ada vernier caliper, jangka sorong, satu lagi sigmat. Itu beda bahasa, tapi bendanya dia juga. Biasanya tergantung di tempat kalian kerja. Kalau di bengkel biasanya jangka sorong. Ada juga kalau misalnya di PT vernier caliper atau sigmat. Bendanya dia juga. Tapi namanya berbeda. Jadi sampai sini kalian minimal udah ngerti ya cara menggunakannya, cara mengukurnya, paham? Bagian-bagiannya semuanya tuh harus tahu. Karena ini kalau kalian nggak bisa nanti selanjutnya kalian susah. Kalian mulai praktek pasti menggunakan ini, bukan menggunakan penggaris. Karena penggaris itu biasanya hanya di rumah. Sama kayak tukang lah, kalau tukang pasti pakainya meteran. Kalau kalian pasti pakai ini. Karena kita orang teknik, pasti menggunakan ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Perasaan kalian bagaimana setelah pembelajaran hari ini? Merasa lebih pintar. Duh, bener nggak kan dikasih pelajaran? Ngerti ya? Pokoknya jangan sampai nanti kasihan gurunya. Kalian udah belajar, nanti naik ke tingkat selanjutnya, udah belajar, nggak bisa pak, diulang lagi. Kalian nggak akan nambah-nambah ilmunya. Motivasi, kalian harus bisa nih. Kalau udah dikasih guru, minimal bisa ngerti gitu. Jangan sampai masuk kiri keluar kiri, masuk kiri keluar kanan mendingan masih ada yang nyangkut. Kalau masuk kiri keluar kiri itu nggak ada yang nyangkut sama sekali. Kalau kalian nggak tahu, nanya. Ketika kalian praktek, Pak saya nggak tahu nih Pak cara ngebornya gimana. Kalian kemarin bikin palu ngebor kan, pakai peniti kan. Nah seharusnya itu kalau emang nggak tahu nanya, jangan sampai gurunya yang praktek, ntar gurunya yang makin pinter. Kalian yang harus pinter. Jadi kalau nggak tahu nanya, terus menggunakan ini. Harusnya kemarin tuh ketika praktek pakainya jangka sorong. Jadi kasihan nanti, karena kalian ketika udah nyampe mesin, masa udah nyampe mesin masih minta ajarin jangka sorong? Kan harusnya tinggal ngukur sendiri gitu. Dan itu nggak bisa pakai penggaris biasanya kalau job sheet itu.
job sheet, permesinan. Nggak ada pakai penggaris. Bahkan mungkin ada yang lebih teliti pakai mikrometer. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan ngebahas tentang mikrometer. Sebelum saya akhiri, ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Ya, mungkin sebelum kita pulang, kita tutup, pimpin doa. Dok. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat ya.